Faisal Hasim, NIM 2011 122 1057 dari kelas manajemen A pagi. Perkenalkan, nama saya Kisah Nia dengan NIM 2019 122 dari kelas manajemen A pagi. Perkenalkan, saya Nurul Zaina dengan NIM 2019 122 1082 saya dari kelas manajemen A pagi. Saya Fatur Zifarori NIM 2019 121 054 dari kelas manajemen A pagi. Menurut Ernest J. McCormick, motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam pembangkitan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Teori motivasi. Di sini teori motivasi terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu teori Maslow. Setiap individu memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah yaitu tingkatan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua, teori X dan teori Y. Teori Y, pendekatan Y beranggapan bahwa manusia adalah aktif dan suka bekerja. Teori X beranggapan bahwa pada dasarnya manusia malas untuk bekerja. Yang ketiga yaitu teori keadilan dari Adam yang menunjukkan bagaimana upah dapat memotivasi. Individu dalam dunia kerja akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Apabila terdapat kekurangan, maka mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu faktor Hesberg yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik atau faktor motivasi, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri masing-masing. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik atau faktor higienis, atau bisa disebut daya dorong yang timbul dari luar diri seseorang. Yang kelima yaitu teori Edwin Locke. Teori ini mengatakan bahwa kita akan bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika dia memiliki tujuan yang jelas, sehingga muncullah apa yang disebut dengan goal setting atau penetapan tujuan. Teori yang keenam yaitu F. Alderfer. Teori ini tidak berasumsi bahwa kebutuhan saling berkaitan satu sama lain seperti teori Maslow, yaitu teori yang bisa muncul dalam waktu bersamaan lebih dari satu. Teori yang ketujuh yaitu Maxwell. Teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Teori yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Teori yang ke-8 atau yang terakhir yaitu teori harapan Fromm. Teori ini dikemukakan oleh Victor Hartman yang mengatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan ia butuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Kesimpulannya, model yang sering digunakan adalah hierarki dari Maslow. Pengertiannya yaitu, semua kebutuhan tidak dapat dipenuhi sekaligus, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut cenderung mempunyai prioritas dalam pemenuhannya. Akibatnya adalah bahwa orang-orang mempunyai tingkat kebutuhan yang berlainan. Pesan utama prioritas model kebutuhan adalah bahwa orang-orang dalam waktu dan keadaan yang berlainan dikuasai oleh kebutuhan yang berlainan juga. Orang hanya dapat memotivasi orang lain dengan menemukan apa yang dibutuhkan orang tersebut pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini menunjukkan bahwa orang-orang dimotivasi oleh apa yang sedang mereka cari, ketimbang oleh apa yang sedang mereka capai. Apalagi apabila pada bagian-bagian dari program kepegawaian seperti administrasi upah dapat dibuat dengan dasar pemikiran ini, maka program kepegawaian akan menjadi lebih efektif.